Dari Allah yang Esa, menebus dosa kita, mencurahkan rahmat-Nya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Selamat malam, dan kita berjumpa kembali dalam acara Kabar Injil. Setiap kita boleh saja memiliki rencana ini dan itu. Tentu rencana itu harus dibuat sedemikian rupa dengan berbagai-bagai pertimbangan. Namun, di dalam perencanaan kita yang sudah sangat-sangat perfeksion, ada kemungkinan gagal, dan juga ada kemungkinan berhasil. Meskipun hitung-hitungan kita, rencana ini sudah demikian matang, sudah demikian sempurna, tidak lagi memiliki celah gagal, tetapi masih ada kemungkinan rencana itu akan gagal, meskipun itu di luar dari perhitungan kita 0,0001%. Mengapa? Karena kita manusia yang memiliki keterbatasan dan juga kekurangan. Karena kita manusia yang tidak mengetahui akan masa depan. Oleh sebab itu, kemungkinan untuk gagal masih selalu ada. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kegagalan. Kegagalan adalah langkah awal untuk menuju keberhasilan. Jika saudara pernah merasa gagal, maka jangan buat itu menjadi sesuatu yang membuat saudara mengurungkan niat dan rencana-rencana saudara untuk bisa maju. Terlebih saudara dan saya adalah orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari kisah Ayub, di mana dia mengalami kegagalan demi kegagalan, namun ia tidak berputus asa, dan justru dengan kegagalannya dia menyadari, memahami dirinya adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu,
Dia menyerahkan setiap rencananya ke dalam tangan Tuhan. Karena Ayub menyadari dan mengetahui bahwa bersama Tuhan semua dapat dilalui. Kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 1-6. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tulis Ayub di dalam pasal 42 ayatnya yang kedua. Ada kalimat bijak yang mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Siapapun dari kita pasti tidak mau mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Entah itu gagal dalam studi, gagal dalam karir, gagal dalam berumah tangga. Kegagalan ibarat hantu yang sangat atau momok yang sangat menakutkan semua orang. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menghindari dan menjauhinya. Apa itu kegagalan? Kegagalan adalah suatu proses ketidakberhasilan mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan. Jika saat ini kita mengalami kegagalan, jangan berputus asa dan larut dalam kekecewaan secara terus-menerus. Sejarah dunia mencatat bahwa orang-orang yang hebat dan sukses bukanlah orang-orang yang tidak pernah merasa gagal dalam hidupnya. Justru mereka juga pernah atau mungkin berkali-kali mengalami kegagalan. Akan tetapi mereka tidak menyerah pada keadaan dan kemudian bangkit. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dan libatkan Dia dalam segala hal. Serahkan setiap rencana hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ada tertulis, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13-14. Rencana manusia bisa gagal. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Berjalan bersama Tuhan dan hidup seturut dengan firman-Nya adalah kunci untuk terbebas dari kegagalan. Ambil sisi positif dari setiap kegagalan yang terjadi. Percayalah bahwa melalui kegagalan ini Tuhan sedang
merencanakan untuk memberikan kita pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Sebab setelah mengalami kegagalan, kita akan menjadi lebih sabar. Kita akan menjadi lebih bijaksana. Kita akan menjadi lebih berhati-hati dan semakin siap untuk menjalani hidup ini. Salomo pernah berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak." Terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan 7 bagian A. Jadi kata kuncinya adalah supaya kita tidak mengalami kegagalan dengan mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan setiap tindakan maupun rencana kita harus seturut dengan Tuhan. Kiranya kabar Injil kali ini dapat menguatkan saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan, memotivasi saudara untuk segera bangkit. Percayakan setiap rencanamu dan rancanganmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap apapun yang saudara lakukan. Dan percayalah, semua akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Demikianlah kabar Injil pada kesempatan ini. Kiranya dapat berguna dan bermanfaat buat kita semua. Semoga kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Salam Maranatha.